Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini gue mau ngebahas tentang seorang politisi yang sudah berpengalaman panjang di politik Indonesia dan sudah menduduki banyak jabatan publik, dan belakangan ini statementnya menyatakan sindiran kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan cukup mendapatkan respon yang beragam dari publik, yaitu siapa lagi kalau bukan Zulkifli Hasan. Itu pun kita tidak tergesa-gesa, kata Pak Erlangga tadi. Tidak terburu-buru. Karena ada juga tiket belum ada, sudah berani deklarasi, ada juga. Oke, seperti yang kita tahu, Zulkifli Hasan adalah seorang ketua umum Partai Amanat Nasional dan sekarang duduk sebagai Menteri Perdagangan. Sebelumnya pernah jadi Wakil Ketua MPR, pernah menjadi Ketua MPR RI juga, pernah menjadi Menteri Kehutanan ya, dan di Kabinet SBY, dan kemudian dia bertarung untuk pertama kalinya menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional berhadapan dengan Hatta Rajasa, menang. Kemudian di pertarungan kedua dia berhadapan dengan Mulfahri Harahap ya, seorang politisi Partai Amanat Nasional juga, dan kemudian Zulkifli Hasan juga menang, dan dia adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional satu-satunya yang menjabat 2 periode. Jadi bahkan pendiri partai sendiri, Amin Rais gitu, itu tidak menjabat selama 2 periode. Jadi baru-baru ini Zulkifli Hasan di dalam sebuah pidatonya di acara KIB sepertinya itu mengatakan bahwa jangan buru-buru untuk mencalonkan kandidat dari KIB. Bahkan KIB yang terdiri dari Golkar, Partai Amanat Nasional, dan P3 yang sudah memiliki cukup tiket itu tidak buru-buru, tetapi dia malah menyindir Partai Nasdem yang belum memiliki tiket yang cukup. Kenapa sudah berani-beraninya untuk mencalonkan Anies Baswedan gitu. Nah, ini menjadi sebuah statement yang menarik, menjadi perbincangan, dan pernyataan Zulkifli Hasan di sini cukup kontroversial. Kenapa? Pertama, karena sebagai seorang tokoh publik, yaitu Zulkifli Hasan itu seringkali berada di tengah. Dia berupaya untuk menjadi teman dari semua spektrum politik gitu. Terutama ketika waktu di Partai Amanat Nasional masih ada sosok Amin Rais yang begitu kuat, yang begitu identik dengan Partai Amanat Nasional. Zulkifli Hasan hadir sebagai kekuatan penyeimbang. Walaupun tidak setuju dengan pandangan Pak Amin Rais, tapi Pak Zul berupaya untuk menemukan langkah-langkah yang aman, yang baik untuk semua, yang soft gitu ya, untuk mencari keseimbangan agar PAN tidak terseret terlalu ke kanan, atau juga PAN tidak terseret terlalu ke kiri gitu. Jadi dia selalu berupaya untuk hadir sebagai politisi yang berada di tengah. Ini tidak lepas dari pengalaman politik Pak Zul yang sangat panjang. Satu-satunya ketua umum partai yang memulai karirnya dari kepengurusan daerah sepertinya cuma Pak Zulkifli Hasan. Dia memulai karirnya dari ketua Jakarta Timur ya, bendahara Jakarta Timur. Kemudian sampai menjadi sekjen, sampai menjadi ketua umum partai. Ini sebuah langkah politik yang tidak banyak orang di Indonesia bisa jalani gitu. Nah, makanya berbagai macam lika-liku politik ini membuat Zulkifli Hasan sebagai seorang tokoh politik itu cenderung menjadi tokoh yang berada di tengah, tidak terlalu konfrontatif tetapi juga tidak terlalu kolaboratif gitu. Jadi dia selalu menjaga jarak dengan penguasa, kalaupun mengambil posisi yang dekat dengan penguasa, tetapi selalu menyediakan jarak-jarak untuk tetap berada di tengah gitu.
Tetapi statement yang kemarin yang muncul di acara KIB itu tampak bagaimana Zulkifli Hasan sebagai seorang tokoh politik itu berupaya untuk mengambil posisi antagonistik gitu. Bagaimana dia mulai mendefinisikan garis batas antara mana yang dianggap kawan, mana yang dianggap lawan gitu. Dalam hal ini Partai Nasdem dan Anies Baswedan sudah dianggap sebagai bagian dari lawan politiknya. Di sisi lain, Zulkifli Hasan hari ini sudah berada di sisi atau berada di dalam kelompok yang betul-betul dekat dengan Presiden Jokowi gitu. Dan itu tidak lepas pula dari posisinya sebagai pembantu Presiden Jokowi hari ini sebagai menteri gitu. Tapi ini memperlihatkan bahwa hari ini itu bagi Pak Zul, menurut gua, pengamatan gua, Pak Zul sudah melihat pertarungan 2024 itu sudah dimulai dari hari ini. Jadi kalau kita lihat sosoknya Pak Zul di ketika situasi yang normal, dia itu cenderung untuk berkawan dengan semua pihak, menjaga keseimbangan di berbagai macam kekuatan politik gitu. Dia berteman dengan Bu Mega, berteman dengan Pak Anies, berteman dengan Pak Ganjar, berteman dengan semua tokoh politik. Tetapi ketika mood pertarungan gitu ya, saklar pertarungannya dinyalakan, dia mulai mengambil garis batas gitu. Itu terlihat dari Pilpres yang lalu bagaimana Pak Zul itu berkampanye untuk Prabowo. Beberapa kali kesempatan kampanyenya kebetulan gue ikut waktu itu, gue sempat saksikan langsung. Pak Zul tuh bilang kayak gini, hidup sekarang susah atau senang? Susah, kata yang peserta kampanyenya. Kalau susah, mau dilanjutkan atau ganti gitu. Waktu menjadi bagian dari tim kampanyenya Pak Prabowo, karena waktu itu memang berhadap-hadapan antara Jokowi dan Prabowo, mau nggak mau garis batas itu harus diambil. Nah, artinya apabila Pak Zulkifli Hasan hari ini sudah mengambil garis batas dengan Anies Baswedan yang mana citranya itu berjarak dengan istana, berseberangan dengan kekuatan penguasa hari ini, artinya Pak Zul sudah melihat bahwa pertarungan politik 2024 itu sudah dimulai, karena dia sudah mau mengambil sebuah garis diametral kami dan mereka gitu. Jadi kami tidak perlu buru-buru, mereka yang tidak cukup aja sudah mulai mendeklarasikan calon presidennya. Ini kan aneh gitu. Jadi ini sebuah ketidakmungkinan, sebuah hal yang impossible, sebuah hal yang masih jauh panggang dari api gitu. Nah, kalau kita lihat sosok Zulkifli Hasan hari ini gitu, ini tidak lepas dari sebuah perjalanan panjang politik ya gitu. Dulu beliau berkawan dengan Pak SBY, berkawan dengan Pak Amin Rais, menjadi bagian dari Pak Amin Rais gitu. Dan kemudian ketika Pak Amin Rais begitu kritis kepada pemerintah waktu Pak Amin Rais masih di PAN, Pak Zul muncul sebagai sosok yang menjadi bantalan, menyapu kritik-kritiknya Pak Amin gitu ya. Jadi Pak Zul datang misalnya, kalau ya ini imajinasi gue, percakapannya Pak Amin mengkritik gitu, Jokowi down gitu. Ada statementnya Pak Amin Rais soal Jokowi down. Pak Zul akan bilang, kami mengkritik Pak Presiden karena kami ingin rakyat semakin sayang kepada Pak Presiden. Kira-kira kayak gitu peran yang diambil Pak Zul. Jadi ini sosok yang penyeimbang gitu, di mana ketika periode pertama Jokowi, Pak Zul harus berhadapan dengan Pak Amin Rais gitu. Zulkifli Hasan harus berhadapan dengan Amin Rais untuk menentukan kemana arah dukungan Partai Amanat Nasional ini akan berlabuh. Ketika Pak Zul memasukkan satu menteri yang waktu itu adalah Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional, itu mendapat teguran atau mendapat kritikan keras dari
Amin Rais. Wah, tega-teganya menjual partai dengan mendapatkan satu menteri yang mungkin tidak terlalu berpengaruh besar gitu untuk membesarkan partai gitu. Jadi ini sebuah upaya untuk tidak menjaga harkat dan martabat partai gitu. Jadi waktu itu Pak Zul mendapatkan sparring partner yang begitu kuat di internal PAN untuk menentukan arah PAN mau kemana gitu. Nah, banyak sekali statement-statementnya keinginan-keinginan Pak Zul dari awal memang untuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi yang harus harus menelan pil pahit gitu ya. Harapan-harapan dari Pak Zul untuk menjadi bagian dari pemerintah dan mungkin kedekatan emosionalnya sama Pak Jokowi itu harus menerima kenyataan yang pahit, yaitu halangan dari Pak Amin Rais yang memiliki kekuatan yang juga sangat besar di Partai Amanat Nasional. Berbagai macam upaya sudah diambil gitu untuk meyakinkan Pak Amin supaya bisa melihat kerjasama antara Pak Zul dan pemerintahan ini dengan lebih moderat gitu, tapi upaya-upaya dari Pak Amin Rais untuk selalu mengkritik pemerintahan itu tidak bisa serta-merta memuluskan langkahnya Pak Zul gitu. Jadi Zulkifli Hasan harus menghadapi berbagai macam kritik di internal partai ketika dia berada di posisi yang relatif dekat dengan pemerintahan Jokowi. Itu di periode pertama pemerintahan Jokowi. Ketika mau masuk ke periode kedua pemerintahan Jokowi, upaya PAN untuk berada di sisinya Jokowi itu juga sangat terlihat. Salah satunya dengan menterinya ada di kabinetnya Pak Jokowi yang pertama. Terus ada kadernya ya menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi yang pertama, dan juga banyak pertemuan-pertemuan Pak Zul yang memperlihatkan keakraban dengan Presiden Jokowi, dan banyak pengamat yang menduga bahwa kemungkinan PAN akan bergabung untuk memenangkan Presiden Jokowi di pemilu periode kedua gitu, pemilu yang keduanya Pak Jokowi di tahun 2019. Tetapi keberadaan Pak Amin Rais di dalam PAN gitu itu kembali menjadi tantangan besar, di mana Pak Amin Rais yang mana itu berupaya untuk mengumpulkan dukungan politik dengan mengambil sikap kritis terhadap penguasa, itu harus dihadapi oleh Pak Zul, di mana ternyata di internal PAN posisinya Pak Amin ini juga sangat kuat gitu. Sangat banyak orang yang masih mengidentikan PAN dengan Pak Amin Rais. Dan kader-kader di internal Partai Amanat Nasional sendiri masih banyak yang memiliki kepercayaan kepada sosok Amin Rais. Dan Pak Zul tidak bisa sepenuhnya waktu itu untuk mengambil kendali dari Partai Amanat Nasional gitu. Dia harus bernegosiasi dengan kekuatan besar, yaitu kekuatan Amin Rais, yang akhirnya ujung-ujungnya ya dukungan Pilpres pada 2019 yang harus mungkin Pak Zul secara emosional dekat dengan Pak Jokowi harus diberikan kepada Pak Prabowo gitu. Jadi lagi-lagi Pak Zul harus berhadapan dengan sosok Amin Rais dan tidak bisa bertarung secara konfrontatif ya, karena mungkin Pak Zul mengukur juga dampaknya untuk internal partai dan juga kekuatannya apabila harus berhadapan dengan Pak Amin yang mana kekuatannya di dalam internal partai sendiri itu sangat kuat gitu. Nah, setelah pemilihan umum 2019 Prabowo kalah. Terus tidak lama setelah itu ada Kongres PAN, yang mana sebelum Kongres itu Prabowo bergabung dengan Jokowi gitu. Dan Gerindra mendapatkan 2 kursi menteri. Ini menjadi sebuah sebab gitu, di mana kekuatan-kekuatan pro Prabowo dulu yang dekat dengan Pak Amin Rais, PA 212 gitu, mulai merasa ditinggalkan oleh Prabowo yang bergabung menjadi menterinya Pak Jokowi waktu itu. Kekuatan oposisi semakin melemah, di mana di situ cuma ada PKS dan juga Partai Demokrat. Nah, sangat rasional PAN untuk bergabung dengan
pemerintah ketika itu apabila tidak mau berkompetisi langsung dengan PKS gitu. Jika mereka berada di barisan oposisi, mereka akan berkompetisi langsung dengan PKS yang mana kekuatan PKS ke akar rumput dengan berbagai macam organisasi keagamaan yang sudah dekat dengan mereka itu agak sulit untuk diimbangi oleh Partai Amanat Nasional gitu. Sementara Pak Amin Rais sebagai seorang tokoh yang kritis pada pemerintah tetap berada di sisi oposisi gitu. Nah, ketika itu pertarungan Kongres PAN pun dimulai. Pak Zul akhirnya harus berhadap-hadapan secara konfrontatif dengan kekuatan Amin Rais. Yang tadinya dia berusaha untuk menghindar, berusaha untuk mengambil langkah yang moderat, mau gak mau pada akhirnya dia harus berhadap-hadapan secara langsung dengan Mulfari Arahab di dalam Kongres PAN pada saat itu. Dan dalam pertarungan itu Zulkifli Hasan keluar sebagai pemenang, yang mana itu juga tanda dari kemenangan Zulkifli Hasan terhadap kekuatan politik Amin Rais di internal PAN. Dan dia mematahkan tradisi bahwa ketua Partai Amanat Nasional cuma 1 periode. Jadi dia menjadi sosok yang lebih besar dari Amin Rais yang cuma 1 periode menjadi ketua Partai Amanat Nasional. Dan ketika kalah, Amin Rais mundur dengan berbagai macam, dengan orang-orang yang loyal terhadapnya dan membangun Partai Umat. Setelah itu, langkah Zulkifli Hasan untuk menjadi bagian dari kekuasaan itu semakin melekat. Jadi semakin mudah. Pak Zul semakin mudah diidentifikasi sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi. Bahkan dia sudah bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi sejak sebelum mendapatkan jatah kursi menteri gitu. Dan dia harus menunggu berbulan-bulan sehingga ketika itu, setelah itu baru ada reshuffle yang mengangkat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Menteri Perdagangan sebelumnya Muhammad Lutfi. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana pertarungan hari ini dan Zulkifli Hasan mengambil langkah ya, mengambil garis diametral untuk berhadapan-hadapan dengan Nasdem. Ini juga dalam bahasa politik yang ingin disampaikan adalah saya adalah bagian dari Jokowi, yang bukan dari bagian dari Jokowi itu adalah orang yang saya akan hadapi gitu. Karena apa? Karena sudah lama berliku-liku jalan yang dihadapi oleh Zulkifli Hasan untuk berada di sisi Jokowi dengan seperti independen seperti sekarang gitu. Yang dulunya ada hadangan yang begitu kuat dari internal PAN, sekarang dia relatif lebih terbuka, relatif lebih mudah untuk menjadi bagian dari kekuasaan politik Jokowi hari ini gitu. Nah, memang artinya apa? Artinya sikap yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu bentuk dari loyalitasnya terhadap Jokowi. Ya, bagian seperti halnya dia menunggu lama tadi untuk mendapatkan jatah menteri dari Presiden Jokowi. Dia juga sempat menyatakan dukungan terhadap penundaan pemilu 3 periode. Sempat ada pernyataan-pernyataan kayak begitu. Itu bagian dari pertarungannya untuk menjadi bagian dari kekuatan penguasa hari ini, bagian dari kekuatan Jokowi hari ini, dan berhadap-hadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan Jokowi gitu. Nah, gue ngelihat bahwa langkah yang diambil oleh Pak Zul itu sebuah langkah yang sangat wajar dan sangat rasional ketika itu menjadi upaya untuk berada di dalam lingkaran penting dari istana negara hari ini, lingkaran penting dari kekuasaan Jokowi hari ini gitu. Apakah PAN akan mendapatkan benefit yang lebih besar lagi? Kita tunggu saja, tapi gue sangat yakin langkah ini akan membuat jarak antara PAN dan Jokowi itu semakin dekat dan semakin erat. Sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.